Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita berada di ujung Jalan Laksamana Malahayati atau Jalan Kalimalang yang bertemu dengan Jalan DI Panjaitan. Nanti kita akan melihat akses menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Jalan DI Panjaitan sebagai salah satu dari 3 akses menuju ke stasiun selain tol dan juga selain menggunakan LRT Jabodebek di stasiun Halim. Tadinya di rencana awal ada akses ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di sekitar Jalan Kalimalang atau Laksmana Malahayati, namun mungkin belum terrealisasi dan paling cepat adalah melakukan pembukaan akses baru di sekitar Jalan DI Panjaitan sebelum terowongan tol Cawang. Ya, kita akan berbelok ke arah kiri. Nanti para pengguna kereta cepat Jakarta Bandung yang menggunakan kendaraan roda 2 kemudian menggunakan kendaraan pribadi yang tidak mengaksesnya melalui tol atau LRT dapat melewati jalan DI Panjaitan yang ada di sini. Nah, di depan sana akan ada satu terowongan ya, dan untuk jalan aksesnya agak sedikit tricky atau sedikit perlu awareness karena jalannya kalau sudah kelewat maka harus putar balik. Jadi mudah-mudahan nanti akan ada papan petunjuk yang jelas dan memudahkan masyarakat untuk mengakses stasiun dengan baik dan informatif. Nah, sebelum terowongan kita sudah melihat ada barrier-barrier beton dengan panel-panel di bagian atasnya, dan inilah akses menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di sisi Halim. Tampak ada material-material di bagian tengah ya, dan kita perhatikan di sini beberapa hari belakangan sudah dicor ya bagian tengah sini. Tadinya ini ada pembatas jalan kayak segitiga yang dipergunakan untuk memisahkan para pengguna kendaraan. Dan di sisi kiri ya, selain pelebaran jalan tentunya ada pekerjaan-pekerjaan penting lainnya. Yang pertama adalah merapikan jaringan-jaringan utilitas yang ada seperti kabel fiber ya, baik itu di sisi bawah ataupun sisi atas, apalagi karena memang program dari Pemprov DKI sebelumnya juga merapikan kabel udara. Kemudian setelah dirapikan jaringan utilitas, apakah itu kabel listrik, kabel data ataupun PAM dan lainnya, maka akan dilakukan pemasangan box culvert, digali ya terlebih dahulu, dan kemudian dipasang box culvert untuk sistem saluran air atau drainase yang ada di sini. Karena kalau misalnya hujan dan airnya tergenang ya, tentu membuat jalan menjadi lebih cepat lembek dan cepat rusak. Nah, di bagian kiri kita lihat sudah dipasang box culvertnya oleh para petugas yang ada di sini, dan itu nantinya jalan akan ditutup ya, kemudian akan dipasang dilakukan pembetonan biasanya seperti itu, dan jalannya menjadi jauh lebih lebar. Paling tidak para pengendara dari 2 arah dapat melalui area ini dengan nyaman. Tampak beberapa bagian dari jalan ini agak menyempit dan tentunya membutuhkan pelebaran. Baik, salah satu yang dilakukan pelebaran nampaknya di sekitar sini adalah di kantor pusat PPD. Bagian pagar yang ke arah jalan mungkin kita tidak tahu nanti kelanjutannya akan dibongkar sehingga jalan akses menjadi lebih lebar. Tampak di bagian kiri dan kanan jalan ada pekerjaan pengerukan dan juga pengurukan. Untuk pengerukan ada kabel-kabel utilitas tadi yang sudah muncul ya, nampaknya itu akan direlokasi karena akan ada proses pelebaran jalan. Nah, ujung dari akses saat ini yang kita lihat adalah sampai di sekitar sini ada hotel ya di ujung sini. Nanti untuk menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim, lurus ke arah sana, dan saat ini sedang disiapkan aksesnya menuju ke arah stasiun lewat flyover. Nah, flyovernya seperti ini ya. Sebenarnya tadi kalau kita lurus akan ketemu flyover ini dan akan tembus sampai ke stasiun. Ini beberapa waktu lalu, kurang lebih 2 minggu ya, dan sekarang si flyovernya atau overpass di atas kali sudah selesai. Nampaknya tinggal dilanjutkan ke arah hotel dan kemudian menuju ke arah Jalan DI Panjaitan.
Tampak kita lihat ada 2 kren yang melakukan aktivitas. Sebelum kita mengecek lebih lanjut tentang aksesnya, untuk arah balik kita akan melihat dulu spek dari kereta cepat Jakarta Bandung, karena ini adalah kereta yang akan ditumpangi nantinya oleh para penumpang dari arah Halim sampai ke arah Tegaluar. Ya, di sini terdapat 4 stasiun yang akan dilewati dan nanti ujungnya ada Tegaluar Bandung dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit dengan kecepatan 350 km per jam. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Baik, kita akan putar balik kembali karena ini adalah akses paling ujung saat ini menuju ke arah stasiun. Sedang ada juga pekerjaan di bagian depan sana, tepatnya di komplek di belakang area di sekitar kali komplek Trikora. Nah, nantinya setelah si flyover selesai, maka akan tersambung ke arah sini dan menjadi akses masyarakat yang tidak lewat tol ataupun LRT Jabodebek menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Bisa menggunakan roda 2, kendaraan pribadi, dan lainnya. Tampak di bagian depan hotel, di pagar itu ada spanduk yang terbalik, yaitu merupakan informasi bahwasannya di sini mohon maaf perjalanan Anda terganggu dan sedang ada pekerjaan penyelesaian akses menuju ke arah stasiun. Untuk area yang ini nampaknya sudah mulai ditimbun sisi kanan, dan kemudian di bagian pagar sini kita melihat ada box culvert ya. Itu untuk penyelesaian saluran air yang ada di sekitar sini agar jalannya tetap terjaga kering, kuat, dan dapat dilewati dengan baik oleh kendaraan. Di bagian kiri juga dilakukan perapian dari dinding atau talut ya, dinding jalan tol yang ada untuk menguatkan sisi jalan akses, sisi jalan tol lebih tepatnya ke jalan akses yang ada. Nah, ada bagian di sini yang masih menjorok ke arah jalan ya. Kalau kita perhatikan jalannya agak menyempit di sini. Mudah-mudahan nanti ini juga bisa ikut dilebarkan. Untuk di sisi PPD tadi, kantor PPD yang pertama itu nampaknya ada pekerjaan di dalam, pembongkaran. Kita belum tahu seperti apa. Nanti kita akan pantau berikutnya. Mungkin bagian pagar akan dibongkar sehingga jalannya menjadi lebih lapang. Kemudian di depan dari perusahaan logistik di sekitar sini sedang ada pekerjaan pemasangan box culvert dan nantinya akan menjadi saluran drainase atau saluran air yang dipergunakan untuk mengalirkan air terutama pada saat hujan dan lainnya, dan tidak berkumpul di atas jalan yang membuat jalan lebih lembek dan seterusnya. Tampak para pekerja di sini melakukan aktivitas ya, menyiapkan box culvert, kemudian menimbun dari box culvert yang sudah ada, lalu nanti akan dicor. Nah, proses pengerjaan jalan ini dibantu oleh tim Dinas Bina Marga DKI. Di sini terdapat satu ekskavator yang melakukan pengerukan terhadap area yang sudah bersih dari jaringan utilitas. Hasil kerukannya tadi dibawa oleh dump truck, truk yang ada untuk kemudian dipindahkan. Lalu ada satu lagi alat berat. Di sini ada ekskavator breaker yang berfungsi memecah dari beton-beton atau aspal bekas jalan yang lama. Kemudian juga mungkin ada beton-beton bekas dari saluran kecil yang ada di pinggir jalan untuk kemudian dikeruk oleh si ekskavator yang ada bucketnya dan dibawa oleh si truk ya keluar dari area sehingga box culvert dapat dipasang. Ya, Pak, mohon maaf Pak, boleh minggir kah? Ya, di sini terdapat para petugas ya yang ada melakukan koordinasi dan juga bersiap untuk aktivitas berikutnya. Terima kasih, Pak. Nah, jalan ini area yang ada di bagian tengah ini sudah dibeton pada tanggal 25 Juli kita shoot video ini, dan kemarin kita lewat sekejap itu sudah selesai di beton sehingga tidak ada lagi pembatas jalan di bagian tengah. Untuk menuju ke arah tol, kalau tidak lewat yang tadi ya, bisa lewat lurus di sini.
Baik, ini adalah stasiun-stasiun yang ada sepanjang jalur Halim sampai ke arah Tegaluar, Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Untuk sisi Halim sendiri, proses yang berlangsung adalah pengerjaan bagian atap stasiun yang dilapis ya. Kalau tidak salah sebelumnya sudah ada atap, kemudian dilapis, ini dilapis sekali lagi. Nampaknya udah lapis ketiga dari atap stasiun dan menjadi benar-benar tertutup semua. Kemudian kita lihat ada bagian-bagian yang tengahnya ada seperti kaca ya. Nah, bagian kaca tersebut nantinya akan menembuskan sinar matahari masuk ke dalam area stasiun. Tentunya ini membuat lebih sehat ya bagi para pengguna kereta. Ya, mungkin secara tidak langsung. Nantinya kereta yang akan dipergunakan untuk para penumpang adalah kereta yang di bawah ini yang berwarna merah atau komodo merah. Sedangkan kereta yang berwarna kuning atau kereta CIT adalah kereta yang hanya dipergunakan untuk melakukan inspeksi atau pengawasan ataupun pengecekan terhadap semua kesiapan operasional termasuk dari jalur kereta, kemudian listrik, signaling, dan lainnya, agar semuanya sesuai dengan standar keamanan, standar operasional, dan menjadi lebih lancar. Baik, untuk akses ya yang tadi kita telusuri bersama itu adalah akses non-tol via DI Panjaitan Cawang. Akses tersebut adalah di sini berwarna putih. Dan pintu masuknya berada di depan Kemhan. Dari situ menyusuri bagian samping yang sedang dikerjakan jalannya pelebaran, termasuk pembuatan gorong-gorong dan juga nantinya akan ada pengaspalan dan seterusnya. Kemudian ada akses menggunakan LRT Jabodebek dan juga akses menggunakan tol ya yang warna oranye. Nah, untuk tol sendiri yang kita lihat di beberapa lokasi ada pengerjaan, yaitu area-area yang ditutup dengan barrier beton di pinggir tol setelah masuk tol Cawang dari arah Halim atau dari arah Cawang sendiri. Ya, di sini terdapat proses relokasi kabel dan ini adalah video yang kita ambil beberapa hari sebelum yang terupdate. Di sini ada barrier-barrier beton yang membatasi area-area yang sedang dilakukan pengerukan dan juga area-area yang dilakukan relokasi dari jaringan-jaringan utilitas yang ada, ducting kabel dan lainnya. Terdapat juga ada box culvert ya ditumpuk di sini untuk persiapan selanjutnya setelah tanahnya digali dan membentuk satu bagian yang bisa dimasukkan box culvertnya. Di bagian depan ada satu truk yang disiagakan untuk mengambil dari hasil kerukan yang dilakukan oleh ekskavator. Ya, kita mundur saja di sini karena proses masih berlangsung pada waktu itu. Dan area ini ya, di area truk yang di depan kita ini sudah dibeton namun masih ditutup mengingat betonnya masih basah ya dan juga masih lunak. Menjelang masuk ke akses Kemhan seperti ini kondisinya, ada tiang jaringan ya, tiang jaringan ataukah tiang listrik. Mungkin itu nanti akan direlokasi mengingat area tersebut adalah bagian dari akses masuk menuju ke stasiun. Nah, beberapa hari lalu lagi ya sebelum tadi dilakukan pembongkaran besar-besaran, areanya masih seperti ini, ditutupi dengan barrier beton. Kemudian belum ada pekerjaan pemindahan dari jaringan utilitas karena ini masih persiapan. Lalu pemasangan box culvert juga belum ada. Yang tadi kita lihat di sini ya, mulai dipasang box culvert, kemudian motor tidak ada lagi yang parkir di sekitar sini. Dan bagian ujung yang ada bacaan ke warung ini nampaknya yang tadi areanya agak menyempit ya, mungkin ini akan dilakukan pelebaran juga. Sedangkan area yang di dalam kantor pusat perusahaan umum PPD tadi sudah ada ekskavator dan sebagian tanah sudah mulai dikeruk. Mungkin nantinya dinding ini juga akan dirapikan karena jalannya akan dilebarkan. Nah, di sini sama dengan kondisi beberapa waktu lalu yang terupdate, jadi masih seperti ini dan belum ada pekerjaan lanjutan. Sama juga dengan sebelumnya, jadi paling akhir adalah area ini yang dapat kita akses mengingat pekerjaan masih berlangsung di sekitar sana. Yang paling ujung dari sisi ini adalah Hotel 678.
dan akhirnya akan menyeberang nantinya ke arah stasiun menggunakan flyover yang baru dibuat. Untuk sisi tol sendiri kita akan lihat di sini sambungan dari stasiun LRT Jabodebek ya dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Halim itu Skybridge-nya sudah membentuk suatu bangunan yang lebih kokoh, kemudian sudah dipasang kaca tadi kita lihat. Dan tentunya ada satu bagian lagi ya, ada satu gedung di antara kedua stasiun ini. Kemungkinan gedung tersebut adalah area untuk komersial dan juga area untuk tiketing atau validasi dan lainnya. Nah, akses tol mungkin ada di sekitar sini karena area inilah yang sedang dikasih barrier beton dan dikasih seng, kemudian ada tanda panah warna hitam di atas seng yang berwarna kuning. Dan cukup panjang ya area yang ditutupi dengan si barrier beton ini. Malam biasanya pekerjaan berlangsung dan cukup padat area sini sehingga arus kendaraan akan bergeser ke arah kanan. Ya, mudah-mudahan akses ini semuanya ketiganya dapat berjalan lebih lancar. Yang paling siap nampaknya adalah LRT Jabodebek karena hanya menyelesaikan bagian atas sambungan dari stasiun LRT dan juga stasiun kereta cepat. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.